Dari beliau di Keraton Surakarta Diningrat, saya paling dalam nama Rekso Diningrat, dari mulai KART, KRHT, kemudian sampai Rio Inggil, sampai Pangeran. Nah, nama Rekso Diningrat ini sendiri, kalau menurut etimologi bahasa, Rekso itu menjaga, Ning adalah di, Rat itu jaga, jadi menjaga sebagai penjaga alam semesta begitu. Kalau di dalam keraton memang dari pensiunan polisi atau tentara biasanya dikasih nama Rekso begitu, artinya menjaga. Om Swastiastu. Izinkan nama saya Agus Surono, itu pemberian dari orang tua kami, bahwa saya dilahirkan di kota di Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya, pada tanggal 6 Agustus 1958. Orang tua saya berdinas di Kodam 3 Siliwangi, tepatnya di Batalion 303 Satya Pralaya. Jadi bapak saya seorang pejuang TNI Angkatan Darat, maka terakhir Kapten Purnawirawan, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Boyolali. Sedangkan ibu saya aslinya dari Malangbong, Jawa Barat. Kalau bapak asli dari Dusun Mojo Sawit, Kateguan, Kecamatan Sawit. Kecilan saya setelah di Jawa Barat sampai berumur 6 tahun, kemudian oleh kakek saya yang Kakung Harjo Martoyo yang bertempat tinggal di Tegal Gondo. Saat itu kami dipindahkan bersama ibu saya namanya Sita Aisyah, bapak saya namanya Saryono Harjo Saputro. Kemudian saya sekolah di SD 2 Tegal Gondo, waktu itu masih SR, Sekolah Rakyat. Kemudian tahun 69 saya pindah ke kampung Mojo Sawit yang saat ini saya tempati, karena ada pembagian kewarisan yang menjadi haknya bapak saya. Kemudian saya menyelesaikan SD pada saat itu tahun 72, 73, 74. Itu kemudian saya masuk SMP Negeri 1 Sawit. Waktu itu belum ada istilah 1, tapi masih SMP Negeri Sawit gitu. Sampai selesai tahun 74. Setelah itu saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri Boyolali di Jalan Kates. Dan selesai tahun 77. Mengambil jurusan IPA waktu itu. Setelah selesai menyelesaikan sekolah di SMA Boyolali, sebenarnya bercita-cita ingin seperti orang tua saya, menjadi tentara. Tetapi semuanya itu adalah garis tangan juga gitu. Di masa kecil saya memang, karena kita anak kolong gitu, biasalah sering mencari tebu. Kalau mungkin waktu itu dikatakan mencuri tebu sampai berkelahi sana sini, ya itu kenakalan anak-anak saat itu.
karena kita bangga dengan orang tua yang harus menjadi seorang pemberani. Itulah menjadi karakter yang saya harus melanjutkan cita-cita Bapak menjadi seorang prajurit itu, Tentara Nasional Indonesia. Tapi berjalannya waktu karena antara keinginan dan harapan dan kenyataan itu terkadang berubah gitu. Sehingga oleh kakek saya, kalau kamu ingin menjadi seorang perwira, itu kuliah aja dulu ke Bali begitu. Pada saat itu keyakinan kami, keluarga kami di sini masih Islam, beragama Islam. Perpindahan agama itu pada saat saya menentukan sikap pindah ke Pulau Bali, kuliah di Bali. Jadi kuliah saya di Institut Hindu Dharma di Denpasar. Pada tahun 78 itulah saya baru menyatakan diri sebagai orang yang merasuk atau masuk agama Hindu. Dan itu pun juga tidak sepengetahuan orang tua, karena hanya keinginan dan cita-cita saat itu, atau dorongan juga dari leluhur yang kami tidak tahu. Berjalannya waktu sampai saya menamatkan S1 Fakultas Agama Kebudayaan, ternyata benar apa yang menjadi cita-cita itu menjadi kenyataan. Berkat semua doa-doa yang diberikan oleh orang tua, kakek saya, bahkan seluruhnya adik-adik saya. Sehingga saya menamatkan S1, kemudian dapat panggilan wajib militer saat itu. Saya mengambil matra kepolisian. Hingga tahun 88 itu saya mulai dididik perwira pertama Polri yang disebut dengan Sekolah Perwira Militer Sukarela gitu. Sepa Melsuk Polri Angkatan kelima, yang dididik di Bumi Bayangkara Secapa Polri Sukabumi tahun 1988. Karena saya S1, sehingga pada saat menjadi perwira langsung berpangkat Letnan 1, saat itu namanya masih Letnan 1. Dan pendidikan itu pun dilaksanakan selama lebih kurang 7 bulan. Kemudian saya ditempatkan di Sukabumi juga sebagai instruktur selama 9 tahun. Lebih kurang 9 tahun saya menjadi instruktur di Sukabumi. Perjalanan karir saya setelah menjadi instruktur tahun 95 saya minta pindah, memohon kepada pimpinan untuk pindah ke Jawa Tengah sesuai dengan keinginan dari semuanya, karena saya berlatar belakang Hindu. Semoga Hindu yang ada di Jawa Tengah itu lebih bisa saya melayaninya begitu. Penempatan pertama saat itu saya masih di Semarang, di Polda Jawa Tengah. Kemudian digeser ke Polwil Surakarta tahun 95. Di situ saya punya jabatan sebagai Kepala Sub Koordinasi Polisi Khusus gitu di Bimas, Pak Bimas Polwil Surakarta. Nah, kemudian saya melanjutkan pendidikan lanjutan perwira yang disebut dengan Selapa Polri Angkatan 24 di Ciputat. 9 bulan, selama 9 bulan dari 96-97. Kemudian setelah lulus saya ditempatkan di Polda Yogyakarta. Waktu itu pangkat saya sudah kapten. Kalau sekarang namanya Ajun Komisaris Polisi AKP. Kemudian ditempatkan sebagai Kepala Satuan Tugas Operasional. Waktu itu masih di bawah operasional Polda, Puskodal Ops namanya, Pusat Pengendalian Operasional di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dari situlah meniti karir saya menjadi Kepala Bagian Sabara, Wakapolres, kemudian pejabat Kapolres pernah saya ikuti. Pada saat itu Kapolres saya naik haji. Kemudian sebagai SES SPN Banyu Biru dan beberapa kepala bagian di Serena maupun logistik. Apakah terakhir saya perwira menengah, dan
saya saat ini sudah memasuki purna tugas dan lebih mengabdikan diri kepada sesuai dengan jurusan yang kami ikuti saat itu, yaitu membina agama Hindu khususnya di Boyolali dan Jawa Tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang keberadaan saya. Tetapi pengabdian saya bukan sekedar di kepolisian. Saya ingin tahu tentang budaya. Kemudian saya mencari di mana sih pusat budaya yang ada di Jawa yang masih tinggal gitu. Maka yang saya lihat adalah keraton. Ada 2 keraton karena saya ada di Yogyakarta. Pada saat itu saya mencoba mendaji abdi dalem di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Waktu itu diberi gelar saya Mas Wedono Yuto Sarono. Tetapi tidak berselang lama karena saya harus lebih tahu lagi. Kemudian saya mengabdilah kepada Keraton Surakarta Hadiningrat yang waktu itu di bawah kepemimpinan Sinuwun Rejowulan. Nah, di situ saya lebih banyak belajar tentang budaya Jawa, Toto Sesaji dan Toto Busono. Dari beliau di Keraton Surakarta Hadiningrat, saya paling dalam nama Rekso Hadiningrat. Dari mulai KART, KRHT, kemudian sampai Rio Inggil, sampai Pangeran. Nama Rekso Hadiningrat ini sendiri, kalau menurut etimologi bahasa, Rekso itu menjaga. Hening adalah di, rat itu jaga, jadi menjaga sebagai penjaga alam semesta begitu. Kalau di dalam keraton memang dari pensiunan polisi atau tentara biasanya dikasih nama Rekso begitu, artinya menjaga keraton. Itu yang bisa saya sampaikan tentang siapa dan sebenarnya apa aktivitas saya selama ini. Demikian diaturkan Panganjali Paramasanti. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.